Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Mujakir. Saya dari Kota Banjarmasin. Saya di sini ingin membahas sedikit tentang penerapan pendekatan NLP, Neuro Linguistic Programming, dalam pembelajaran dan pelatihan yang efektif. Nomor satu, mengenal NLP. NLP adalah studi tentang bagaimana individu dapat melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupannya dengan cara terbaik, yaitu dengan mempelajari atau memodel keunggulan manusia sehingga dapat ditiru atau dipergunakan oleh orang lain. Yang kedua, ada namanya modalitas berpikir. Ada 3 gaya belajar, yaitu tipe visual. Orang-orang tipe ini menyukai aktivitas dan media yang mudah dan nyaman dilihat. Yang kedua, tipe auditory. Orang-orang tipe ini menyukai aktivitas dan media yang mudah dan nyaman didengar dan dibunyikan. Yang ketiga, ada tipe kinestetik. Orang-orang tipe ini menyukai aktivitas dan media yang menyangkut gerak dan mudah dirasakan baik secara fisik maupun emosi. Singkatnya, pengalaman belajar secara langsung dengan cara belajar dengan mengingat disebut visual, belajar dengan mendengar disebut auditory, dan belajar dengan gerak dan emosi disebut kinestetik. Yang ketiga, ada membangun kedekatan. Pada dasarnya manusia menyukai kesamaan-kesamaan. Ketika berinteraksi dengan orang lain yang memiliki banyak kesamaan dengan dirinya, timbullah rasa aman dan nyaman. Ketika nyaman dan aman itu semakin kuat, maka dapat menghasilkan munculnya kepercayaan. Hal ini dapat memfasilitasi optimalisasi penyerapan informasi dan bahkan dapat mengubah keyakinan dan perilaku. Prinsip dalam membangun kedekatan adalah melakukan dengan menonjolkan kesamaan-kesamaan atau pacing sampai mendapatkan kenyamanan dalam komunikasi. Barulah setelah itu kita mengeksekusi apa yang menjadi tujuan komunikasi kita, yaitu leading. Yang keempat, komunikasi pembelajaran. Komunikasi yang terjadi pada pikiran bawah sadar sangat bermanfaat pada proses pembelajaran karena lebih banyak masuk ke dalam memori. NLP membantu kita melakukan proses komunikasi bawah sadar secara elegan, yaitu pada situasi komunikasi yang normal tanpa memerlukan suatu kondisi yang bisa saja membuat target komunikasi kita malah menjadi kurang nyaman. Ada 3 teknik komunikasi. Yang pertama, vokal, yaitu penggunaan intonasi, nada, tempo, volume, tekanan, dan jeda. Yang kedua, ada visual, penggunaan mimik muka, postur, dan gerak anggota tubuh. Yang ketiga, ada verbal, penggunaan pola kalimat, pemilihan kata, dan kompleksitas pernyataan atau pertanyaan. Dan juga ada namanya pola dasar kalimat efektif. Pola dasar kalimat efektif ini ada beberapa contohnya, yaitu kalimat positif. Kalimat positif ini contohnya katakan dalam tanda kutip apa yang diinginkan, dan hindari mengatakan apa yang tidak diinginkan. Yang kedua, adanya pasti waktunya. Pasti waktunya ini katakan dalam bentuk saat ini atau kebiasaan. Yang ketiga, pelibatan. Katakan dengan melibatkan semua pihak sebagai subjek. Yang keempat, ada pengulangan. Pengulangan adalah cara memasukkan informasi lebih dalam ke pikiran bawah sadar. Dan yang kelima, ada presisi. Katakan dengan satuan atau ukuran yang jelas dan indrawi. Bab yang kelima ada namanya komunikasi hipnotik. Menurut keilmuan neuroscience, pikiran manusia terdiri dari 2 fungsi, yaitu fungsi pikiran sadar dan fungsi pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah proses mental yang bisa dikendalikan dengan sengaja. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga kita hampir tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja. Pikiran sadar mempunyai 4 fungsi utama, yaitu mengenali informasi yang masuk dari panca indera, membandingkan dengan memori kita, menganalisa, dan kemudian memutuskan
respon spesifik terhadap informasi tersebut. Sedangkan pikiran bawah sadar berfungsi memproses kebiasaan, perasaan, memori permanen, persepsi, kepribadian, intuisi, kreativitas, dan keyakinan. Dalam proses komunikasi, sebenarnya selalu terjadi pada dua level kesadaran, yaitu pada level pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Berdasarkan kecepatan bekerjanya otak, dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal kita mengalami 4 macam gelombang otak, yaitu beta, alfa, theta, dan delta. Masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Ada juga yang namanya, dan di sini juga namanya pola kalimat hipnotik. Pola bahasa yang efektif untuk berkomunikasi dengan bawah sadar. Kalimat hipnotiknya bypass word. Kunci komunikasi bawah sadar adalah membypass pertahanan pikiran sadar. Cara termudah adalah menggunakan kata-kata yang menggambarkan suatu perbuatan sedang berlangsung secara alami dan disukai oleh lawan bicara. Yang kedua ada cause effect. Dalam proses berpikir manusia, ketika sebuah pernyataan sebab diterima dan disetujui, maka pernyataan akibat yang mengikutinya dengan sendirinya dianggap logis, diterima dan disetujui. Apabila jika pernyataan sebab akibat saling mengait lebih dari satu kaitan sebab akibat. Komunikasi yang kurang efektif membuat tujuan belum tercapai atau bahkan menghasilkan kebalikannya. Komunikasi yang kurang efektif bisa disebabkan oleh penggunaan pola bahasa yang kurang tepat dan pengendalian emosi yang kurang baik saat berkomunikasi. Bab yang keenam ada motivasi pembelajaran. Dan di dalam situ ada namanya meta program, merupakan program dalam diri seseorang yang digunakan untuk memilih dan menentukan hal-hal yang ingin diperhatikan. Juga berperan penting terhadap motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai suatu filter yang berasal dari pengalaman, biasa diungkapkan dengan bahasa atau kata-kata dan perilaku. Maka untuk mengungkapkan meta program seseorang, kita dapat mengenalnya dari penggunaan kata-kata, sikap, dan perilakunya. Manfaatnya adalah mengetahui meta program diri sendiri akan membantu kita untuk memperbaiki motivasi kita, sehingga kita bisa memicu motivasi kapanpun kita inginkan. Mendalami meta program siswa akan mempermudah untuk memotivasi dan mempengaruhi sikap serta perilakunya. Macam-macam meta program sendiri yaitu ada 5: mendekat versus menjauh, umum versus khusus, dalam versus luar, bebas versus aturan, dan cocok versus beda. Sedangkan contoh-contohnya bisa kalian cari sendiri di searching di internet. Soalnya ini waktu. Yang ketujuh ada pembelajaran bawah sadar. Komunikasi dengan pikiran bawah sadar terjadi dalam beberapa kondisi, yaitu kondisi pikiran berada dalam suggestible states atau kondisi yang mudah tersugesti. Yang kedua menggunakan teknik komunikasi tertentu. Dan yang ketiga menggunakan pola bahasa hipnotik. Bab yang ke-8 pembelajaran eksperiential, yaitu pembelajaran eksperiensial dirancang untuk melibatkan emosi peserta serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Memainkan peran aktif dalam proses pembelajaran dapat menyebabkan peserta mengalami kepuasan yang lebih besar dalam pembelajaran. Pembelajaran pengalaman juga melibatkan pemikiran yang kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan pengambilan keputusan. Lebih dari sekedar teori yang diajarkan, adanya simulasi pengalaman langsung yang selanjutnya membantu dalam mempertahankan konsep-konsep teori baru ini. Manfaat lainnya adalah meningkatnya tingkat keterlibatan peserta. Yang ke-9 ada namanya pengelolaan forum pembelajaran. Pengelolaan forum pembelajaran yang efektif meliputi yang pertama pengkondisian atau introduction to fun learning. Tahap ini adalah pemahaman kita tentang konsep atmosfer pembelajaran yang kondusif dan nyaman atau fun. Fun di sini bukan berarti harus sangat meriah atau hiruk-pikuk.
Fokus utamanya adalah kenyamanan peserta dalam menyerap materi. Yang kedua ada pelibatan. Nah, dalam pelibatan ini ada step by stepnya. Step yang pertama adalah bagaimana melibatkan peserta, yaitu berempati dengan peserta, menilai atau memprediksi kebutuhan peserta, berkomunikasi dengan peserta, serta pancing peserta untuk terlibat. Step yang kedua ada namanya kita harus mengaktifkan peserta. Sebelum masuk materi, sepanjang materi, dan di akhir materi kita harus mengaktifkan peserta. Step yang ketiga, kembangkan minat peserta. Perkenalkan konten dengan cara yaitu perkenalkan konten secara dramatis, dipancing dengan pertanyaan dan penilaian atau prediksi cepat. Dan step yang terakhir adalah isu seputar memancing keterlibatan peserta. Dengan isunya mungkin kita bisa dengan memancingnya dengan isu tingkat ancaman, norma kelompok, dan masalah budaya. Nah, yang ketiga ada namanya interaksi. Tujuan interaksi dengan peserta adalah muncul rasa memiliki. Yang kedua, peserta sebagai aktor utama, pusat dan pendorong, memproses pengalaman, keterikatan peserta, dan mengakomodasi kebutuhan dan preferensi pelajar. Yang keempat, intervensi. Nah, intervensi ini menggunakan metode pembelajaran tradisional, yaitu dengan mengajar atau bermain peran atau demonstrasi video dan studi kasus. Yang kelima ada namanya retensi. Yang ke-10 ada namanya pengelolaan situasi khusus. Prinsip dalam mengatasi tantangan. Dalam menghadapi tantangan, prinsip-prinsip berikut akan bermanfaat bagi pelatih atau fasilitator. Yang pertama, penolakan adalah indikator dari pendekatan yang kurang efektif. Artinya pelatih yang harus melakukan pendekatan berulang kali. Yang kedua, tidak ada peserta yang sulit. Artinya pelatih kurang fleksibel dan pelatih harus mengimprovisasi metode pembelajarannya. Yang ketiga, di balik setiap perilaku ada niat positif untuk dirinya. Artinya pelatih harus mengenali, mendalami, dan mengakui niat tersebut. Situasi khusus dalam proses pembelajaran ada dua, yaitu tantangan perilaku dan tantangan non perilaku. Tantangan perilaku contohnya suasana hati buruk, peserta datang terlambat, peserta mengobrol, masalah dengan ponsel. Sedangkan tantangan non perilaku adalah peralatan yang tidak memadai, waktu yang terbatas, suhu yang terlalu panas atau dingin, logistik tidak sesuai. Ada tindakan pencegahan, yaitu amati peserta sebelum pelatihan dimulai, menjalin persahabatan dengan mereka, beri kesempatan untuk mengekspresikan diri dalam ucapan, beri apresiasi untuk niat positif. Dan langkah-langkah pemulihannya, ulangi melakukan pendekatan, berikan pengakuan atas niatnya yang bermanfaat dalam kurung niat positif. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz yang telah memberikan materi dengan sangat baik dan jelas terinci-rincinya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.